Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Perbaikan jalan ambles di Batuah, Kutai Kartanegara mulai dilakukan meski bersifat sementara. Mantan Kepala Dinas ISDM Kaltim ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi. Pelaku usaha kecil di Samarinda kini memiliki tempat berjualan baru, Taman Paraan. Dua pria yang bekerja di sebuah bengkel terlihat bahu-membahu untuk menempa besi panas. Lokasi mereka bekerja yakni di sebuah bengkel berukuran 6 x 6 meter dan beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, Gunung Malang, Balikpapan. Besi yang ditempa ini nantinya diolah menjadi parang, pisau atau mandau. Mandau ini merupakan senjata tajam khas Kalimantan. Para pria ini mengaku aktivitas menempa besi sudah dilakukan turun-temurun. Mereka berdua pun sudah melakukan pekerjaan tersebut selama 20 tahun. Dari kerja kerasnya ini, kedua pria ini mengaku mampu memproduksi parang atau pisau hingga 10 bilah. Akan tetapi parang atau pisau tersebut belum dilengkapi dengan sarung dan gagangnya. Jika lengkap seperti itu, mereka membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Ya, ada lumayan banyak pesanannya. Untuk produksi satu parang atau satu mandau itu Pak kira-kira butuh waktu berapa lama sih? Kalau dia mau lengkap, itu bisa sampai 2 minggu. Tapi kalau biasa aja langsung jadi begitu, habis disepo, gerinda, baru tajamin, itu 4 hari, 3 hari selesai. 4 hari, 3 hari selesai. Kalau dia mau lengkap lebih lama, sama sarung-sarungnya, gagangnya, itu lebih lama, lebih dari bisa 2 minggu lebih. Dalam sehari itu bisa produksi berapa unit, Pak? Bisa 10. 10. Nempanya bisa 10. Jadi itu belum dia apain, itu ditempa aja 10 biji. Jelang Idul Adha, pekerjaan kedua pria ini pun semakin meningkat. Dari yang biasanya hanya memproduksi 10 senjata tajam per hari, kini bisa mencapai 25 senjata tajam. Para pemesan biasanya akan memanfaatkan senjata tajam itu untuk menyembelih hewan kurban. Untuk harga parang mulai dari Rp20.000 hingga Rp600.000. Mahalnya dan murahnya harga bergantung dengan bahan yang dipesan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah suasana Kampung Ketupat di Samarinda Seberang saat digelar Festival Ketupat. Meski kegiatan seperti ini digelar setiap tahun, antusiasme warga tidak pernah berkurang. Itu karena akan ada acara makan ketupat secara bersama-sama. Bagi peserta, festival yang digelar sekali dalam setahun ini tujuannya untuk memperkenalkan budaya dan ciri khas masyarakat di Samarinda Seberang. Untuk tahun ini, mereka pun mengikuti keinginan panitia yang menjadikan festivalnya lebih berbeda. Dalam festival tersebut, panitia menggelar lomba masakan dengan bahan dasar ketupat, sedang bumbunya diatur oleh peserta. Memperkenalkan bahwa di kampung ketupat ini bukan sekedar untuk kulitnya aja, isinya pun bisa. Oh, bisa pesan juga. Oh. Dan ketupat itu fungsinya bukan sekedar bilang yang umum coto Makassar, coto, soto, ketupat bisa dipakai untuk sate, terus makanan yang lain-lain semacam kayak bakso bisa disandangkan dengan ketupat. Itu makanya kami sekarang itu memperkenalkan ketupat bukan sekedar coto dan sotonya aja.
Salah satu peserta lomba menyatakan, menu masakan berbahan dasar ketupat dikerjakan secara bergotong royong melalui dasawisma. Untuk kali ini, mereka menggabungkan ketupat khas Samarinda Seberang dengan soto Betawi. Oh gitu. Oh gitu. Jadi oh begitu. Ini perwakilan ya Kak. Setiap stand ini perwakilan dari masing-masing RT. Oh masing-masing dasawisma. Selain lomba masak ketupat, di festival ini pun dipamerkan berbagai kerajinan khas warga Samarinda. Acara ini dinilai sepadan dengan tema Kampung Ketupat Beragam Seni dan Budaya, menyatukan rasa dan tradisi untuk Samarinda. Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Samarinda. Taman Paraan. Lokasi ini kini jadi sasaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Samarinda. Di tempat tersebut berbagai kerajinan mulai dari lukisan hingga buah tangan turut dipamerkan oleh para perajin. Di antara perajin menyatakan keberadaan Taman Paraan sudah lama dinantikan. Dari tempat tersebut mereka berkesempatan memamerkan hasil karyanya. Mereka memastikan barang dagangan yang dipasarkannya itu murni hasil karya sendiri. Oh ini lukisan sendiri, freehand, jadi Freehand, ya? lewat imajinasi juga gitu. Jadi yang ini nih kita manfaat banyak filosofinya juga. Jadi ini dari sampah Cleo sebenarnya. Sampah apa? Sampah botol Cleo. Oke, Ya, botol, botol air mineral ya? Iya, Oke. air mineral. Terus habis itu pokoknya out of the box deh. Ceritanya kan tentang ruang publik ya. Ruang publik. Ya, jadi kita harapkannya itu semoga kedepannya itu tuh tidak menghancur tatanan di kota-kota yang ini. Gitu. Lagi bikin pouch. Pouch, apa itu pouch? Pouch itu kayak tempat yang diserut, pouch diserut. Kantung maksudnya? Hah? Buat kantong? Ya, kayak buat barang-barang kecil-kecil gitu, kayak misalnya make up dan lain-lain untuk biar tasnya rapi aja di dalamnya. Ini jadi barang bernilai ekonomis atau seperti apa, Pak? Ya? Barangnya bernilai ekonomis atau seperti apa nantinya setelah jadi? Iya, jadinya nanti kalau untuk yang suka ini sih, cewek-cewek yang suka nyimpan barang-barang di tas biar lebih rapi aja. Saat ini Taman Paraan ini sudah dibuka untuk umum. Lokasinya bersebelahan dengan Pasar Segiri di Jalan Dr. Sutomo, Samarinda Ulu. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.